Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya hormati seluruh pengurus pengajian Asyifa serta ibu-ibu jamaah pengajian Asyifa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama perkenalkan, saya Enda Saiti dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi di sini saya berterima kasih juga kepada pengurus pengajian Asyifa karena sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan tugas akhir kuliah saya di pengajian ini. Jadi di sini saya akan membawakan kajian singkat dengan tema rukun tetangga. Pertama dalam pembahasannya yaitu rukun tetangga dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita melalui Al-Quran, lebih tepatnya pada surat An-Nisa ayat 36 yang memiliki arti dan sembahlah Allah, jangan kamu bersekutu dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Dari makna ayat tersebut dapat kita pahami bahwa Allah udah memerintah kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita, sekitar kita, di lingkungan kita. Selain itu juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, karena semua hal yang diperintahkan Allah itu pasti demi kebaikan hambanya. Selain itu juga ketika kita melaksanakan perintah Allah, Allah pasti menyiapkan ganjaran pahala untuk diri kita. Kemudian poin yang kedua, hubungan sosial dalam rukun tetangga. Dalam rukun bertetangga sudah pasti akan melibatkan aspek hubungan sosial antar satu sama lain. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak memberi salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Maksud dari hadis ini yaitu rukun tetangga itu menciptakan lingkungan di mana kita memperlakukan orang lain dengan cara yang ingin kita lakukan. Jadi itu semisal contohnya saya dengan si A, saya ingin si A ini menghormati saya ingin si A menghargai saya. Jadi sebelum itu saya harus menghargai si A terlebih dahulu. Saya perlu menghargai si A ini biar begitupun timbal baliknya. Jadi hal itu perlu kita terapkan juga karena Rasulullah pernah bersabda. Kemudian poin yang ketiga yaitu tentang hak dan tanggung jawab dalam rukun bertetangga. Di poin ini kita mempunyai tanggung jawab untuk saling membantu, saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati. Kemudian juga kita berhak ikut berbahagia atas kesenangan orang lain. Kita bersimpati juga atas kesedihan orang lain. Saya di ceramah Habib Ja'far, beliau pernah menyampaikan juga bahwa Rasulullah itu menyampaikan batasan tetangga itu 40 rumah dari rumah kita, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kiri dan kanan. Jadi selama 40 rumah di sekitar kita itu perlu kita jaga, kita perlu tanggung jawab atas tetangga kita tersebut. Kita jaga hak-hak mereka, mereka perlu bantuan, kita harus membantu dan sebagainya. Kemudian masuk poin yang terakhir yaitu manfaat rukun tetangga. Di poin terakhir ini yang perlu kita ketahui yaitu manfaat atau efek ketika kita menerapkan rukun bertetangga yang baik ini ke lingkungan sekitar kita, seperti yang telah diajarkan dalam Islam. Nah, segala hal yang baik itu pasti akan memberikan banyak manfaat kepada diri kita masing-masing. Nah, baik secara pribadi maupun sosial. Nah, dalam secara
secara pribadi, manfaat yang dapat kita rasakan yaitu rasa aman dan nyaman. Karena kita menerapkan itu ke orang lain, kita harus menghargai, kita saling membantu, otomatis kita akan merasa aman karena lingkungan kita akan melakukan hal tersebut juga kepada kita. Kemudian manfaat secara sosial, ketika kita sudah menerapkan ajaran-ajaran tersebut, lingkungan sekitar kita itu akan menjadi harmonis, dan keharmonisan itu pun bisa menjadi contoh yang baik untuk lingkungan kita yang lain. Jadi semisal di RT 1 itu Masya Allah masyarakatnya rukun, damai, saling membantu, pokoknya saling menghargai satu sama lain, dan keharmonisan itu pasti bakal terasa ke RT-RT yang lain, ke RT 2, 3, dan seterusnya. Dan bisa jadi juga setelah kita menerapkan itu ternyata di lingkungan lain juga menerapkan, jadi kan bisa menjadi amal jariah kita mungkin juga karena kebaikan kita diteruskan orang lain juga. Jadi mari kita bersama-sama jadikan rukun tetangga itu sebagai langkah awal menuju masyarakat yang lebih baik, dengan selalu menanamkan nilai-nilai serta ajaran Islam yang berhubungan tentang bertetangga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Mbak Indah Santi. Semoga